Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Nadia Ayu Aprilia dari kelas 12 IPA 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi genetika yaitu DNA dan RNA. DNA dan RNA itu apa sih? Yang pertama kita bahas DNA dulu ya. DNA atau deoksiribonukleik acid yaitu suatu polimer yang disusun oleh unit-unit nukleotida yang tersusun berulang-ulang. Setiap nukleotida terdiri dari gula pentosa deoksiribosa. Gula pentosa beratom 5C yang kehilangan satu atom oksigen. Yang kedua gugus fosfat yang terikat pada atom C nomor 5 dari gugus pentosa. Yang ketiga ada basa nitrogen yang terikat pada atom C nomor 1 dari gula pentosa. Ikatan kimia pada rantai DNA ini ada 3 loh. Yang pertama, ada ikatan fosfodiester, yaitu ikatan kimia gugus fosfat satu nukleotida dengan gula dari nukleotida berikutnya. Yang kedua, ada ikatan hidrogen, yaitu ikatan kimia antar pasangan basa nitrogen. Dan yang terakhir, ikatan antara gula deoksiribosa dan basa nitrogen. Ada beberapa fungsi DNA. Yang pertama, ada membawa informasi genetika, memiliki peran dalam pewarisan sifat, mewariskan informasi genetik, menyintesis molekul kimia lain, dan yang terakhir, menduplikasikan diri atau bereplikasi. DNA memiliki beberapa sifat. Yang pertama, jumlah DNA konstan pada setiap jenis sel. Yang kedua, kandungan DNA dalam sel bergantung pada jumlah kromosom. Yang ketiga, bentuk DNA pada sel eukariotik seperti benang yang tidak bercabang. Dan yang terakhir, bentuk DNA pada sel prokariotik, plastik, dan mitokondria berbentuk sirkuler. Nah, di sini ada replikasi DNA. Prosesnya yang pertama yaitu dua rantai DNA dibuka oleh enzim helikase dengan bantuan enzim topoisomerase. Selanjutnya, rantai tunggal DNA dilekati oleh protein-protein pengikat untaian tunggal dengan tujuan mencegah terbentuknya kembalinya heliks ganda. Kemudian, enzim RNA primase menggabungkan nukleotida menjadi primer RNA, yaitu potongan pendek dari RNA. Keempat, molekul DNA polimerase melekat pada untaian tunggal DNA dan bergerak di sepanjang untaian itu, kemudian membentuk untaian DNA baru. Dan yang terakhir, DNA ligase menyambungkan fragmen-fragmen tersebut. Nah, selanjutnya kita akan bahas RNA. RNA atau ribonucleic acid yaitu suatu polinukleotida yang disusun oleh unit-unit ribonukleotida yang tersusun berulang-ulang. Molekulnya dapat berbentuk pita tunggal atau pita ganda yang lurus. Tiap ribonukleotida tersusun dari gula pentosa ribosa, gula fosfat yang membentuk tulang punggung RNA bersama ribosa, dan basa nitrogen yang terdiri atas basa purin dan basa primidin. Di sini ada gambarnya, bisa diperhatikan ya. Fungsi RNA sendiri yaitu berperan dalam proses sintetis protein di dalam sel. Akan tetapi, pada beberapa jenis virus, RNA berperan seperti DNA untuk membawa informasi genetik. Nah, RNA sendiri memiliki ciri-ciri yaitu ditemukan di dalam sitoplasma, ribosom, dan nukleus. Yang kedua, fungsinya berhubungan dengan sintesis protein. Yang ketiga, basa nitrogennya terdiri atas purin dan primidin. Dan yang terakhir, komponen gulanya ribosa atau pentosa. Nah, ada dua macam RNA nih. Yang pertama ada RNA genetik yang berperan seperti DNA dalam membawa informasi genetik, akan tetapi hanya dimiliki oleh organisme yang tidak memiliki DNA. Yang kedua ada RNA non-genetik yang berperan dalam proses sintesis protein dan organismenya memiliki DNA. RNA non-genetik itu memiliki 3 macam. Yang pertama, mRNA yang menjadi pembawa kode genetik ke sitoplasma atau ribosom. Yang kedua, ada tRNA menjadi pengangkut asam amino dari sitoplasma ke ribosom. Dan yang terakhir ada rRNA, yaitu mesin perakit polipeptida pada sintesis ribosom. Nah, di sini ada tabel nih perbedaan antara DNA dan RNA. Yang pertama dari strukturnya, DNA memiliki double helix dan panjang, sedangkan RNA memiliki single strand dan pendek. Dari gula pentosanya, DNA terdiri dari deoksiribosa dan RNA terdiri dari ribosa. Untuk basa purinnya, DNA dan RNA sama-sama memiliki adenin dan guanin.
Sedangkan basa primidinnya, DNA memiliki timin sitosin dan RNA memiliki urasil sitosin. Tempat terjadinya DNA itu di nukleus, kloroplas, dan mitokondria, sedangkan RNA ada nukleus, sitoplasma, ribosom, mitokondria, kloroplas. Untuk tipe DNA itu hanya satu jenis, sedangkan tipe RNA itu ada RNA genetik dan non-genetik. Untuk fungsinya, DNA menjadi pembawa informasi genetik, pengendali aktivitas sel, dan pengatur sintesis protein, sedangkan RNA menjadi pelaksana sintesis protein. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan, semoga bisa dimasuk dan bermanfaat. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.